salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semua kami berharap dalam keadaan sehat ya, sehat lahir dan batinnya. Oke, kembali bersama kawan Diska. Saat ini saya Mae ya, akan menyampaikan sedikit informasi atau kita berada di acara info sehat. Nah, kawan Diska, bahwa kalau kita bicara tentang penyakit paru, ini ternyata banyak sekali nih kawan ya. Pada saat ini kita akan coba uraikan sedikit, atau kita kedatangan tamu untuk menyampaikan ternyata penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang ini mungkin banyak terjadi di masyarakat juga. Nah, telah hadir di studio kawan Diska Dokter Vivi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah. Baik kawan Diska, Dokter Vivi ini adalah dokter intensif dari Puskesmas Banjarrejo. Nah, kita ingin tahu ya, kita bincang-bincang. Tawangrejo Bu. Oh, Tawangrejo. Okay. Oh iya, dokter intensif dari Puskesmas Tawangrejo, bukan Banjarrejo nih. Baik, nih dok, kalau kita bicara tentang penyakit paru obstruktif kronik, nah ini seperti apa sih dok sebenarnya, kok menakutkan gitu sepertinya? Ya. Gimana nih dok? Benar-benar dari namanya aja udah penyakit paru obstruktif kronik. Kayak mungkin kita yang dengarnya tuh, ih apa ya namanya aja panjang banget. Kok ngeri gitu ya? Nah, Baik. dari namanya sendiri, penyakit paru, otomatis berarti penyakitnya di daerah paru. Obstruktif itu sumbatan. Kronik berarti terjadinya menahun, Sudah lama banget. Terjadinya penyakit paru yang disebabkan karena sumbatan di dalam aluran nafas itu. Seperti itu. Biasanya itu memang terjadinya menahun dan terus menerus bertambah parah. Akan dikatakan penyakit paru obstruktif ini karena terjadinya di paru, kemudian penyumbatannya itu banyak gitu, terus lama baru di kronik, itu seperti apa nih dok? Jadi kalau misal saya analogikan seperti balon yang ditiup ya Bu ya. Nah, balon yang ditiup, yang udah pernah ditiup, otomatis di saat dia mengempes, kita tuh ibaratkan lagi tarik nafas, buang nafas. Nah, waktu kita buang nafas itu harusnya paru-paru kita itu mengempis dan udaranya keluar semua. Jadi kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tapi pada PPOK ini, penyakit paru obstruktif kronik ini, paru-paru kita nggak bisa mengempis maksimal. Akhirnya aliran udaranya itu terperangkap di dalam paru-paru, tersisa di dalam, nggak bisa keluar. Lama-kelamaan, karena tadi saya bilang itu kronik, menetap terus-menerus, paru-parunya itu menyebabkan jadi semakin melebar. Dadanya jadi kelihatan seperti tong. Oh, membesar. Betul. Oke, nih kawan Diska, jadi ternyata kondisi di mana udara yang harusnya keluar, jadi seperti itu ya dok ya, harusnya keluar, ternyata ada yang tersisa. Nah, kalau boleh tahu juga nih dok, boleh nggak diceritain pada kawan Diska yang di sana, nih gejalanya nih, pasti ada gangguan kan, karena tidak bisa mengembang maksimal, mengemisnya juga tidak bisa maksimal nih, gejalanya seperti apa dok? Nah, karena ada udara yang terperangkap itu tadi, biasanya itu orang-orang dengan PPOK pasti keluhannya itu pertama batuk. Batuknya itu nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat, nanti sembuh, tapi batuk lagi, nggak lama lagi batuk lagi. Bisa ada dahaknya, bisa juga tidak berdahak. Kemudian yang paling penting adalah dia itu merasakan sesak. Sesaknya saat kapan sih? Nah, sesaknya ini saat melakukan aktivitas. Nah, karena tadi saya bilang itu PPOK adalah progresif yang menahun, otomatis kualitas hidupnya nanti itu semakin tahun akan semakin berkurang. Misalnya sekarang nih, dia bisa jalan 1 kilometer tanpa sesak. Nah, tanpa gangguan intinya gitu ya dok ya. Tahun kemudiannya nanti hanya jalan 500 meter udah sesak. Nanti selanjutnya lagi jalan 20 meter sesak. Tahun selanjutnya lagi bahkan ke kamar mandi aja bisa sesak. Nah, selanjutnya lagi bahkan pakai kancing baju itu aja udah bisa sesak. Jadi memang khasnya itu di situ. Ya, ada khas ya. Dan itu selalu dirasakan oleh semua penderita PPOK gitu ya dok ya? Betul. Semua ya, baik. Pasti ya. Meskipun itu mungkin baru gejala ya? Iya, biasanya mungkin orang awam itu kayak menyepelekan karena mungkin mikirnya mungkin capek aja nih, atau mungkin memang lagi nggak fit badannya itu tadi. Tapi sebenarnya
gejalanya itu udah khas banget dan terlihat sekali. Oke, ini dok. Oke, nah kalau ternyata ada gejala yang khas juga nih, pasti ada penyebab ya dok ya. Betul. Nah, penyebab utama dari penyakit PPOK ini sebenarnya apa sih dok? Baik, untuk penyebab utamanya sebenarnya itu disebabkan karena pajanan asap rokok. Nah, asap rokok ini bukan cuma yang merokok aja, termasuk mantan perokok, perokok pasif, itu juga termasuk bisa menyebabkan PPOK. Oke. Nah, seiring berkembangnya zaman, bertambahnya teknologi semakin bagus. Nah, industri-industri itu juga, misalnya orang-orang yang kerja di industri itu bisa pajanan dari zat-zat kimia, kemudian di istilahnya kayak di pabrik gitu ya dok ya. Betul, di pabrik kan otomatis kerjanya kan lama paparannya terus menerus. Terus misalnya transportasi, sekarang mobil-mobil canggih-canggih, kendaraan canggih-canggih semua, polusi kayak di Jakarta sekarang polusinya wah luar biasa. Seperti itu. Lalu yang paling penting juga sekarang itu ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Kenapa nih dok? Kok ibu rumah tangga nih? Kan ibu rumah tangga kan nggak pernah keluar nih dok. Iya. Padahal nggak pernah keluar, tapi kok bisa kena PPOK? Kenapa? Iya, itu. Satu, mungkin bisa dari keluarganya yang merokok. Seperti yang dijelaskan tadi. Okay, yang kedua itu biomasa atau hasil gas dari masak tadi itu. Nah, misalnya masak pakai minyak goreng, ada asapnya, nah itu bisa. Yang kedua dari kayu bakar, dari arang itu juga bisa. Jadi kawan Diska, ternyata faktor paling besar di sini disampaikan oleh Dr. Vivi tadi bahwa pajanan dari asap rokok ini paling besar. Jadi baik perokok aktif maupun perokok pasif ini mempunyai risiko yang sama ya dok ya. Oke, nah kemudian faktor risiko PPOK itu sendiri nih dok. Kalau tadi itu penyebabnya adalah pajanan dari asap tadi. Nah, faktor risiko dari PPOK sendiri itu seperti apa nih sebenarnya? Kalau menurut penelitian, faktor risikonya itu yang pertama itu ada dari genetik. Nah, ada faktor keturunan. Betul. Tapi boleh nggak kalau PPOK itu kita namakan penyakit keturunan? Nggak bisa. Oh, nggak boleh ya dok. Soalnya ternyata setelah diteliti lagi, faktor genetik ini hanya ada pada ras dari Eropa Utara. Oh, begitu. Khususan ini. Ada mutasi genetik dan bla 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 blanya sampai akhirnya seperti itu. Tapi tidak semuanya. Kemudian yang kedua yaitu tadi faktor dari pajanan asap rokok, asap pabrik, atau transportasi. Lalu yang ketiga itu bisa dari paru-parunya. Nah, kenapa paru-parunya? Bisa satu karena sering infeksi mulai dari anak-anak misalnya, kita mulai dari janin. Ibunya merokok, otomatis itu juga akan imbas pada janin. Betul, imunitasnya sudah menurun sejak dari dalam janin. Nah, terus setelah itu ibu-ibu yang merokok ini terus-menerus akhirnya merusak ke paru-parunya dia juga. Akhirnya gak cuma laki-laki, perempuan, anak-anak juga. Terus anak-anak sekarang merokok vape elektrik nih loh Bu. Iya, aduh ini lagi rame nih ya dok ya, yang seperti ini. Baik, yang mungkin kelihatan gaul tapi ternyata efeknya itu senegatif itu. Padahal kalau kita lihat ya dok ya, ini kan kayaknya nggak kayak kretek yang dibakar ya. Apakah ini juga berbahaya nih dok? Tentu berbahaya karena asap yang dihirup itu otomatis akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah di situ udah mulai merusak dinding-dinding pernafasan deh. Tetap ya. Jadi artinya nih kawan Diska bahwa jangan dikatakan bahwa rokok yang vape ya dok ya ini aman, tapi ternyata tetap mempunyai efek dan risiko tersendiri juga ya dok ya. Oke. Bisa dilanjut dok nih, apa faktor risiko yang lain nih? Nah, faktor risiko lainnya itu bisa karena asma. Oh, ada penyakit asma. Nah, asma itu juga kan penyakit di paru-paru. Nah, biasanya asma itu juga ada berhubungan dengan penyakit paru obstruktif kronik. Jadi, PPOK itu belum tentu asma, tapi asma bisa menjadi PPOK. Oh, jadi kalau orang sakit asma itu lama-lama akan menjadi PPOK, tapi kalau orang PPOK belum tentu menjadi penderita asma. Baik, oke. Baik dok, ini terkait dengan ini tadi faktor risikonya nih ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui gejalanya, kemudian ada juga kita risikonya kalau kita terpapar asap dan lain sebagainya, kita sudah ketahui nih. Kita ingin tahu kapan kita nih harus melakukan pemeriksaan. Nah, kapan sih kita harus
cek ke dokter atau ke fasilitas ke fasilitas kesehatan terdekat. kesehatan, Satu, di saat ada keluhan batuk. Batuknya ini seperti yang dijelaskan tadi menahun, kronik. Berarti sebelumnya udah batuk, datang ke puskesmas atau ke dokter keluarga, diobati sembuh, tapi nggak lama batuk lagi. Jadi batuknya nggak sembuh-sembuh, nggak membaik dengan pengobatan, ditambah dengan sesak yang semakin meningkat saat aktivitas. Jadi batuknya itu akan bertambah sering apabila melakukan aktivitas. Sesaknya yang bertambah. Sesaknya yang bertambah. Oke. Kemudian tadi kan ada batuk ya dok ya, yang lama juga nih ya waktunya. Nah ini sama nggak nih batuknya dengan, atau beda nggak nih dengan yang TBC? Oke, tentu berbeda. Kalau TBC itu ada, kita bilang trias. Jadi ada khusus khasnya lagi. Mempunyai khas kalau sendiri. TBC memang batuk juga sama seperti PPOK. Nah, kalau yang TBC sendiri, kita itu kalau menurut guideline batuknya itu 2 minggu, minimal 2 minggu lebih dengan batuk yang ada dahaknya. Berbatuk dahak. Terus yang kedua ada penurunan berat badan secara drastis. Diikuti itu penurunan berat badan. Dan yang ketiga adanya keringat pada malam hari. Jadi nggak ada kenapa-kenapa nih, nggak panas, nggak ada apa-apa, tiba-tiba gobios kayak gitu. Nah, kalau ada trias itu segera untuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Perbedaannya jelas ya dok ya, cukup jelas ya. Jadi kawan Diska, ternyata untuk yang PPOK meskipun sama-sama dengan batuknya, tapi ternyata ada hal penting yang harus diperhatikan apabila kita sandingkan dengan yang penyakit TBC, karena trias tadi ya dok ya. Secara ini untuk mengetahuinya. Kemudian nih dok, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan nih ke puskesmas dengan gejala yang dimiliki nih. Nah, apakah ini sudah langsung mendapatkan terapi atau seperti apa nih dok? Misalnya nih kita curiga diri kita ini kena PPOK, kita cekkan ke puskesmas nih misalnya. Nah, kalau di puskesmas tentunya biasanya dokter umumnya akan melihat atau anamnesa kita bilangnya. Kita lihat ada tanda gejalanya atau enggak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Lalu kalau bisa dilakukan uji fungsi paru dengan spirometri. Nah, tapi kalau di puskesmas itu nggak ada, Bu. Belum ada. Karena pelayanan dasar ya dok ya. Terus lanjutnya, habis itu kalau setelah itu dilakukan foto dada. Nah, ini juga tidak ada di puskesmas. Nah, misalnya nanti kalau udah berobat dikasih, kalau udah parah banget nanti kan ada derajat berat ringannya. Nah, kalau memang tidak bisa diatasi di fasilitas kesehatan pertama, maka mau tidak mau mengikuti pengobatan di rumah sakit. Nanti akan dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit untuk pemeriksaan selanjutnya. Betul. Jadi kawan Diska, ternyata untuk PPOK ini sebenarnya hampir mirip dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi pada saat merasakan gejala, salah satunya tadi ada batuk, kemudian yang jelas mulai ada tanda-tanda sesak nafas nih ya dok ya. Ini harus segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, terutama mungkin ke puskesmas. Nah, apabila di sana nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut, maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas lanjutan seperti ya dok ya. Nah dok, terkait dengan PPOK itu sendiri, nah pembedaan yang bisa diketahui oleh masyarakat ini membedakan ini asma dan ini apa tadi PPOK yang paling menonjol ini. Biar iya karena kadang-kadang sama-sama ada seseknya. Asma kan juga sesek ya dok ya. Ini seperti apa nih dok? Jadi gini, seperti yang dijelaskan saya tadi, kalau PPOK itu memang batuk dan sesak aktivitas. Betul. Tapi asma juga sesak nih. Nah, bisa dilihat kalau biasanya PPOK itu ada riwayat penggunaan rokok. Nah, kapan sih dikatakan orang itu perokok? Nah, orang perokok itu bisa dikatakan perokok adalah selama hidupnya dia itu udah menghisap rokok 100 batang atau lebih dan masih merokok hingga saat ini. Minimal ini? Iya. Minimal 100 minimal batang 100 atau lebih dan masih merokok hingga saat ini. Nah, kemudian setelah ada riwayat itu, kalau dulu kan biasanya itu orang-orang tua, tapi karena sekarang perkembangannya zaman, ternyata remaja pun, anak-anak pun sudah bisa. Nah, kemudian sesak saat aktivitas tadi, kalau dibandingkan dengan asma,
sesaknya asma itu dia itu tidak hanya untuk usia tua aja, tapi bisa dari semua golongan usia. Soalnya kalau penyebabnya pastinya itu memang belum diketahui secara pasti. Secara pasti. Oke. Tapi dari usia anak-anak itu sudah bisa kena asma. Lalu sesaknya itu kalau asma reversible atau bisa muncul sesak, bisa hilang lagi. Tapi, untuk yang asma. Betul. Kalau yang PPOK, sesaknya itu tidak pernah hilang, bahkan meningkat pada saat aktivitas. Khasnya di situ. Jadi kawan, ternyata kita harus cukup jeli juga ya. Paling tidak apabila ada gangguan di pernafasan kita, segera lakukan pemeriksaan. Itu prinsipnya ada di situ. Nah, di fasilitas pelayanan kesehatan ini nantilah kita akan tahu apakah memang kita ada di penyakit PPOK-nya atau mungkin mungkin ada di posisi asmanya untuk penyakit yang kita derita atau kita alami. Seperti itu. Nah, terkait dengan pantangan nih dok, biasanya kalau orang Jawa pasti ya kalau sakit masih pengen nggak boleh makan A, nggak boleh makan B. Untuk PPOK sendiri dok, ada nggak nih pantangan? Oke, kalau PPOK bisa kita kategorikan sebagai terapi non farmakologi, jadi yang tidak pakai obat-obatan. Nah, memang tidak bisa dicegah karena mungkin orang-orang kalau udah ngerokok itu udah nggak bisa di stop ya Bu ya. Soalnya ada yang untuk niat berhenti merokok ini yang memang butuh effort yang tinggi ya dok. Kalau udah sakit baru deh berobat, nanti baru kalau dibilang jangan merokok baru tidak merokok. Nah, itu kan sulit sebenarnya. Iya betul. Tapi untuk pencegahannya, untuk terapi non farmakologinya itu tentu satu berhenti merokok. Nah, ini harus perlu dukungan dari keluarga, dari dokter keluarganya juga, atau jadi pasti orang-orang kesehatan yang dimana pasien-pasien ini berobat, kita udah mengedukasikan untuk benar-benar berhenti merokok. Terus yang kedua itu biasanya diberikan edukasi untuk melakukan olahraga. Oh, tetap nih ya. Betul. Olahraga dengan rutin ya dok ya. Nah, okay. Tapi berbedanya untuk tujuan dari olahraga pada pasien PPOK sendiri kan tadi dibilang kalau aktivitas aja udah sesak, gimana olahraga? Betul. Nah, jadi olahraganya itu kita bilang rehabilitasi paru, di mana tujuannya itu untuk menguatkan otot-otot pernafasan paru-parunya lagi. Nah, nanti yang pertama diajarkan bagaimana cara bernafas lagi. Oke, jadi terapinya itu tarik nafas, buang nafas, seperti itu. Dan yang kedua, untuk otot-ototnya ini bisa dimulai dari olahraga seperti jalan kaki. Kalau misalnya jalan kaki gak mau, misalnya bosan, bisa pakai olahraga statis, sepeda statis. Okay. Terus bisa sambil duduk, sambil ngangkat beban, tapi bebannya jangan berat-berat, 0,5 kilo aja lah. Setengah kiloan ya dok ya. Setengah kiloan kayak gini, dan itu bertahap, tidak boleh langsung diforsir lama. Awal-awal 5 menit aja dulu, 5 menit nanti dipantau sesaknya gimana, nanti misalnya terjadi sesak atau tidak. Nanti dipantau, di 5 menit aman, naikkan 10 menit kayak gitu. Maksimal nggak 30 menit, nggak boleh lebih dari itu. Oke. Ada yang lain dok yang mungkin perlu diperhatikan bagi para penderita PPOK? Nah, yang paling penting itu dari pasiennya sendiri. Dia apakah memang harus tahu penyakitnya itu bahayanya apa, penyebaran penyakitnya itu seperti apa, dan apa yang harus dia lakukan. Itu perlu kesadaran dari pasien sendiri agar bisa setidaknya memang mengurangi gejala, karena untuk sembuh memang nggak bisa. Betul. Berarti PPOK ini berarti penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Betul. Jadi PPOK ini penyakit yang tidak bisa sembuh, yang akan semakin berat seiring bertambahnya usia, apalagi masih merokok. Nah, ini malah menambah semakin berat nih ya. Betul. Padahal rokok di mana-mana dijual bebas ya Bu ya. Iya ini. Nah, saran nih dok yang bisa disampaikan pada kawan nih, kalau kita tadi sudah terdiagnosis dengan adanya PPOK, sedangkan berapa langkah kegiatan harus tetap olahraga, harus tetap makan teratur, benar-benar menghindari stresnya, dan tidak boleh merokok lagi nih. Ada saran yang mungkin dari sekian hal-hal yang harus yang kita sampaikan ini nanti bisa dilakukan oleh para penderita PPOK. Khususnya untuk yang saat ini masih merokok, kalau mungkin mendengar video ini lagi nonton, mau lagi kerja atau lagi nyetir di mana aja,
berhenti merokok secara perlahan. Kalau udah, memang kalau langsung stop itu kan kayak orang Berat bingung ya? ya, berat banget pasti. Di stop secara perlahan, apalagi kalau udah tahu resiko dan komplikasinya nanti ini sebahaya apa, jadi lebih baik di stop perlahan, diniatkan harus benar-benar kuat berhenti merokok. Kalau misalnya tidak mencintai diri sendiri, cintai orang sekitar, keluarga, anak-anak, soalnya efeknya itu bukan buat kita aja, tapi orang sekitarnya juga. Oke, kawan Diska, ternyata cukup harus menjadi perhatian ya kepada semuanya bahwa penyakit ini, PPOK ini penyakit paru obstruktif kronik, karena sudah kronik ini ya dok ya. Ini ternyata harus mendapatkan perhatian khusus, di mana seiring dengan paparan, pajanan dari asap, baik itu asap rokok, kemudian asap kendaraan yang saat ini sudah mulai banyak terjadi, baik di kota besar maupun sudah mulai di kota kecil pun, maka ini tetap harus menjadi perhatian kita semuanya, bahwa menjaga kesehatan itu cukup penting. Begitu ya dok ya. Nah, terakhir dok, bisa disampaikan kepada mungkin yang masih sehat, nih, apa yang saran yang bisa disampaikan? Oke, yang masih sehat, yang satu, emang nggak bisa ya Bu menghindari lingkungan yang masih merokok. Betul. Ya. Mau dibilang pakai masker, ya itu juga bisa pakai masker. Yang kedua, tentu olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, minum multivitamin, pokoknya menjaga kebugaran tubuh. Terus kalau mau healing, bisa healing. Healing untuk membersihkan paru-paru. Jadi yang dihirup nggak yang berpolusi-polusi aja. Kayak gitu. Berarti harus di di alam gitu ya deh. Diluangkan waktu. Baik, kawan Diska, ternyata kalau kita bicara dengan PPOK, bagaimana cara pencegahannya dan apa yang bisa kita lakukan apabila memang sudah terdiagnosa adanya PPOK. Nah, saran Dokter Vivi, kita tetap harus jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Kemudian dan jangan lupa tetap healing katanya, healing tapi di tempat yang memang bisa menyejukkan paru-paru kita. Mungkin di taman kota nih kawan Diska. Baik Dokter Vivi, terima kasih kehadirannya di studio kawan Diska. Mungkin kita ketemu di sesi yang lain, mungkin dengan cerita yang indah lagi. Baik kawan Diska, terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu stay tune di @promkes_kota_madiun. Dan juga di subscribe ya YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.